Perkenalkan, nama saya Marianti Sapatu, biasa dipanggil Maya, NIM 2223112007. Saya akan mereview materi hukum bisnis. Yang pertama, perizinan dalam bisnis. Hukum perizinan adalah merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang hukum publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan daripada pemohonan seperti maupun badan hukum terhadap masalah yang dimohonkan. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenaan atau penyataan mengabulkan. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenaan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizin mampu arti memperkenakan, memperoleh, tidak melarang. Secara garis besar, hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Masalah perizinan dalam dunia bisnis bisa meliputi perizinan di sektor pemerintah umum, sektor agraria, sektor perindustrian, sektor usaha atau perdagangan, sektor pariwisata, sektor pekerjaan umum, sektor pertanian, sektor kesehatan, sektor sosial, dan sektor-sektor lainnya. Yang kedua, hak atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau HAKI adalah hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap orang wajib menghormati hak intelektual orang lain. Hak kekayaan intelektual tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa izin pemiliknya, kecuali apabila ditentukan oleh undang-undang. Maka dari itu HAKI adalah bagian penting sebuah karya dalam ilmu pengetahuan, sastra maupun seni, dengan menghargai hasil karya pencipta yang kreatif dan inovatif agar dapat diterima dan tidak dijadikan untuk menjatuhkan hasil karya seseorang serta berguna untuk perusahaan dan industri dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Yang ketiga, hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu, sebelum, selama, dan sesudah kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Hukum ketenagakerjaan mencakup peraturan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Ini termaksud hak, kewajiban, perlindungan, dan ketentuan terkait pekerjaan seperti upah, cuti, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Yang keempat, hukum TPPU. Tindak pidana pencucian uang atau TPPU adalah upaya yang menyamarkan asal-usul uang atau harta yang diperoleh melalui kegiatan ilegal sehingga terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Adapun tujuan dari hukum TPPU ialah untuk mencegah dan menghentikan penggunaan dana yang berasal dari kegiatan ilegal seperti narkotika, korupsi, perdagangan manusia, dan tindak kejahatan lainnya. Hal ini juga melibatkan upaya untuk mendeteksi dan menghentikan perdana terorisme. Yang kelima, perlindungan konsumen dan anti monopoli. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan anti monopoli dirancang untuk mengkoreksi tindakan-tindakan dari sekelompok pelaku ekonomi yang menguasai pasar. Perlindungan konsumen dan anti monopoli adalah dua bidang yang penting dalam hukum ekonomi. Perlindungan konsumen berfungsi pada hak-hak konsumen terhadap produk atau layanan yang mereka beli, sementara untuk anti monopoli dirancang untuk mencegah dominasi pasar oleh satu perusahaan atau kelompok perusahaan untuk menjaga persaingan yang sehat. Yang keenam, perusahaan go publik dan pasar modal. Go publik adalah proses transformasi dari perusahaan tertutup menjadi terbuka. Ketika menadi perusahaan tertentu, sebenarnya perusahaan bisa mendapat pandangan dari pihak luar. Namun, biasanya terbatas, misalnya rekan kerja sama bisnis atau pendana dari keluarga pendiri atau pemilik perusahaan
pemilik perusahaan saja. Sedangkan pasar modal ialah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dan efek atau surat berharga. Yang terakhir, saat sebuah perusahaan go publik menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum melalui penawaran saham perdana atau IPO, proses ini melibatkan persetujuan regulator pasar modal dan biasanya menuntut transparansi informasi perusahaan. Setelah IPO, saham perusahaan diperdagangkan di pasar modal, tempat investor membeli dan menjual saham tersebut. Ini membantu perusahaan mendapatkan modal tambahan untuk pertumbuhan dan memungkinkan investor memperoleh keuntungan dari pergerakan harga saham. Sekian dan terima kasih.